Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT 2025 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya. Ini soal geometri ya. Diberikan sebuah gambar di bawah ini. Ini ada 3 persegi panjang katanya. Dan ya, nanti kita baca ya. Gambar di atas merupakan bangun persegi panjang A, B, dan C. Oke, A, B, C-nya itu persegi panjang yang saling beririsan. Di mana A dan B, ini A, ini B, di P katanya ya, beririsannya. Dan C di Q dengan B ya, beririsannya. B dengan C di Q ya, beririsannya. Sedangkan A dan C itu tidak ada. Perbandingan luas persegi panjang A, B, dan C adalah 4:3:2. Sedangkan perbandingan untuk daerah P dan Q 3:1. Luas persegi panjang B diketahui 3 kali dari luas daerah P. Berapa perbandingan yang tepat untuk luas daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir? Oke. Pertama, teman-teman harus mengetahui mengenai konsep dari perbandingan ya. Jadi gini, kalau misalkan aku punya, katakanlah, jangan aku ya, katakanlah si X punya uang, ya, punya uang 2.000, dan si Y punya uang 10.000. Nah, maka perbandingan X dan Y itu adalah 2.000 banding 10.000. Nah, bentuk angka-angka yang kecil ini menurut aku itu sudah disederhanakan. Jadi maksudnya bisa jadi 4:3:2 3:1 ini adalah kelipatannya. Oke. Jadi kalau kita sederhanakan 2.000 per 10.000 itu kita bisa sederhanakan menjadi 2/10 atau 1/5 sehingga tidak dapat dibagi lagi ini. Tidak dapat disederhanakan lagi. Jadi seperti yang aku bilang tadi, X banding Y itu sama aja dengan 1:5. Nah, 1:5 itu merupakan representasi perbandingan dari 2.000 banding 10.000. Sehingga kalau kita ingin menentukan nilai X, ya ini kan misalkan X banding Y, kan bisa jadi X itu adalah misalkan 4 banding, ini kan kalau kali 4 ya, kali 4 kali 4, 4:20 kan sama aja ya. 4:20, terus berapa lagi? 2:10, terus 3:15. Nah kan sama-sama aja kan nilainya 1:5. Nah, untuk membuat sebuah keadaan seperti ini, maka nilai X itu bisa dikatakan, bisa kita tambahkan sebuah variabel yang sama dengan Y. Jadi, nilai X itu adalah kelipatannya dari si perbandingan ini. Misalkan ini 1 ya, berarti kita kasih variabel K misalkan ya. Dan ini 5, Y-nya berarti 5K. Nah, keadaan sebenarnya uangnya 2.000, berarti K-nya itu harus 2.000. Kalau K-nya 2.000, berarti kan X-nya 2.000 rupiah kan. Nah, Y-nya juga akan kembali ke yang sebenarnya, 5 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Sama ya, ini dengan yang sebenarnya yang di sini. Nah, jadi representasi perbandingan ini adalah wujud dari keadaan yang sebenarnya. Gitu ya, itu aku cuman menunjukkan saja. Jadi maksudnya untuk perbandingan di sini A banding B banding C banding B banding C sama dengan 4:3:2, kita bisa tuliskan A-nya sebagai kelipatan dari 4. Kita bisa tulis 4K, bebas aja hurufnya mau apa aja. Nah,
kalau sudah dibuat variabel K, maka B dan C juga harus merupakan kelipatan dari K, atau kelipatan dari angka di sini ya. Tapi variabelnya harus K, gitu ya. C-nya 2K. Nah, begitu ya. Nah, sekarang P dan Q itu 3:1. Nah, karena kondisinya berbeda, teman-teman harus menggunakan variabel yang berbeda juga. Ini 3:1. P banding Q sama dengan 3:1. Jadi ini misalkan 3S, ini 1S atau S doang ya. Nah, katanya di sini luas persegi panjang B ya. Luas persegi panjang B, atau ya boleh langsung aja B ya, diketahui adalah 3 kali dari luas daerah P. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa perbandingan yang tepat untuk luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir. Oke, pertama untuk yang diarsir dulu. Untuk yang diarsir terlebih dahulu. Untuk yang diarsir, ya ini kita udah dapat ya nilai-nilainya. A, B, C, P, dan Q-nya. Di sini yang diarsir adalah A. Ya, A. Tapi karena A itu dia termasuk pada P, kita kurangi aja dengan P. Karena P-nya tidak termasuk ya. Berarti A dikurangi P. Ini yang diarsir ya. Ditambah B, ini B itu segini ya. B dikurangi P dikurangi Q ya. B, ini B itu yang ini ya, yang bawah. Dikurangi P yang tidak termasuk pada yang diarsir, dan Q juga tidak termasuk yang diarsir. Berarti B dikurangi P dikurangi Q. Ditambah B dikurangi P dikurangi Q. Nah, yang terakhir yang diarsirnya adalah C. C ini beririsan dengan Q, berarti C dikurangi Q ya. Tambah C dikurangi Q. Kita coba sederhanakan. Kita kelompokkan A, B, dan C-nya. A ditambah B ditambah C. Terus ini min P ya. Min P ketemu min P lagi. Min Q ketemu min Q lagi ya. Kita sederhanain. A tambah B tambah C. Min P kurang P, min 2P. Jadi kan sama aja dengan min 1 ya. Ngehutang 1, ngehutang lagi 1. Ya berarti hutangnya jadi 2 ya. 2P, hutang lagi 1. Maka ini jadinya min 2Q ya. Oke. Udah dapat nih yang diarsirnya seperti ini. Terus yang tidak diarsirnya, katanya perbandingan antara yang diarsir dan tidak diarsir. Yang tidak diarsirnya adalah P dan Q doang. Berarti tidak diarsir adalah P tambah Q doang. Nah, perbandingan antara arsir dan tidak diarsir itu berapa? Itu ya. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan semua yang sudah diketahui. Di sini A-nya adalah 4K. Oke. 4K. B-nya adalah 3K. Terus C-nya adalah 2K. P-nya adalah 3S. Berarti min 2 dikali 3S. Min 2 Q. Q-nya adalah S. Kita sederhanakan lagi. 4 tambah 3 tambah 2. 4 tambah 3, 7. Tambah 2, 9. 9K. Terus ini min 2 kali 3 min 6, min 6S dikurangi 2S. Dapat hasil akhirnya adalah 9K dikurangi 8S. Oke. Sekarang yang P tambah Q. P tambah Q adalah 3S ditambah S. Sama dengan 4S ya. Ini S itu 1 ya. Oke. Kita dapat, tinggal kita cari nilai dari K. Ya, K-nya berapa ya? Seperti tadi ya. K di sini itu 2000. Bagaimana cara menentukan nilai K? Nah, tadi di pernyataan terakhir atau di kalimat terakhir
itu mengatakan kalau luas persegi panjang B, nah ini ya, 3 kali dari P. Jadi B itu sama dengan 3P. P itu sama dengan 3P, gitu ya. Sedangkan P nilainya adalah 3S, gitu ya. P itu nilainya 3S. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 3 dikali P tadi berapa? 3S ya. Dikali 3S sama dengan 3 kali 3, 9S. Nah, sedangkan B itu adalah 3 dari K. 3K ya. Jadi B di sini itu 3K sama dengan yang kanannya, 9S ya. Kita bagikan kedua ruas dengan 3, atau kita pindahkan 3-nya ke kanan menjadi pembagian ya. K sama dengan 9 bagi 3S. Jadi K-nya adalah 9 bagi 3, 3S ya. Oke, dapat nilai K-nya adalah 3S. Oke, sekarang kita masukkan ke nilai ini, K ini ya. Jadi 9 dikali 3S dikurangi 8S sama dengan 9 kali 3, 27S dikurangi 8S sama dengan 19 ini ya. 19S. Nah, dapat yang diarsirnya 19S dan yang tidak diarsirnya adalah 4S. Maka perbandingannya adalah yang diarsir dulu kan ya? Ya, yang diarsir dulu ya. Yang diarsir dulu di atas, tidak diarsir di bawah. 19S dibagi 4S. S-nya kita coret, dapat perbandingannya adalah 19 per 4 atau 19 dibagi 4. Begitu teman-teman ya. Jawabannya adalah 19 per 4 ya. C ya, 19 per 4. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.